Halo, selamat sore saudara-saudara. Patrisius Juwandono di sini. Nah, topik saya kali ini adalah bagaimana kita menemukan inti dari sebuah artikel di jurnal ilmiah untuk kepentingan penulisan artikel kita. Jadi ceritanya kita sudah melakukan satu penelitian, kemudian ingin menuangkannya ke dalam satu naskah yang kita akan kirim ke jurnal ilmiah. Kemudian sampailah kita pada bagian kita harus mengkaji studi-studi terdahulu, studi-studi yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum kita. Nah, tentunya kita perlu untuk membaca dan menemukan inti dari artikel-artikel dari berbagai jurnal yang kita temukan di Google Scholar atau di Mendeley atau di Publish or Perish atau bermacam-macam lagi search engine. Nah, supaya langkah itu menjadi lebih cepat, maka saya akan mengemukakan satu tips sederhana bagaimana kita menemukan inti dari satu artikel di jurnal ilmiah yang kemudian bisa kita masukkan dan kita kaitkan langsung dengan artikel yang sedang kita garap. Nah, tentunya semakin cepat prosesnya, semakin baik. Karena kita tahu sendiri, proses menulis satu artikel ilmiah itu memerlukan waktu cukup lama, ya. Apalagi nanti kalau sudah kita kirim, kemudian menunggu umpan balik dari para reviewer, itu bisa lebih lama lagi. Nah, tentunya langkah-langkah yang mempercepat proses ini akan sangat bermanfaat. Yang saya akan berikan atau bagikan kepada Anda adalah bagaimana kita menemukan inti sari dari sebuah artikel di jurnal ilmiah sedemikian rupa sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam artikel ilmiah kita sendiri. Oke, mari kita saksikan sajian saya. Nah, inilah inti dari atau topik kita kali ini, yaitu bagaimana menemukan inti artikel ilmiah. Nah, yang pertama uh, kita cari atau yang pertama kita lihat adalah abstraknya. Abstrak kita tahu ya, ringkasan sangat singkat yang ada di awal sebuah artikel di jurnal ilmiah. Umumnya terletak setelah judul, yaitu namanya abstrak. Ya, jadi kunci pertama adalah kita lihat abstraknya, kita baca abstraknya. Kemudian ketika membaca abstrak itu, kita menemukan bagian yang menyatakan tujuan penelitian. Kenapa? Ya, supaya kita pasti bahwa tujuan penelitiannya kurang lebih sama dengan tujuan penelitian dari penelitian yang sedang kita tulis. Ya. Kemudian juga hasil penelitiannya seperti apa. Jadi begitu kita membaca abstrak, kita langsung menemukan bagian-bagian yang menyatakan tujuan penelitiannya dan hasil penelitiannya. Kalau memang itu cocok, ya kita bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Nah, saya akan membagikan satu artikel yang sudah saya baca. Kita bisa bersama-sama melihat mana bagian tujuan penelitian dan hasil penelitian di abstrak itu. Nah, misalnya kita sedang menulis satu artikel yang judulnya adalah pengaruh branding terhadap profit perusahaan. Kemudian kita cari-cari artikel yang sesuai dengan topik kita ini di uh, beberapa jurnal, kita gunakan Google Scholar, kita gunakan Mendeley dan sebagainya, sampailah kita pada satu artikel seperti ini. Kalau melihat judulnya, kita nampaknya yakin bahwa ini sesuai dengan topik kita, yaitu judulnya adalah pengaruh kegiatan marketing terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan properti dan real estate di BII. Ya, jadi nampaknya dari segi judul saja sudah selaras dengan topik kita tadi ya. Topik kita akan pengaruh branding terhadap profit perusahaan. Nah, begitu kita masuk ke sini, kita harus langsung mengarah kepada abstraknya. Ini adalah abstraknya, ringkasannya. Kita harus langsung menandai mana yang merupakan tujuan penelitian. Nah, ini nampaknya kalimat pertama sudah langsung mengatakan kalimat atau mengatakan tujuan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh kegiatan marketing perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dalam bidang properti dan real estate terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita langsung mencoba untuk mendapatkan hasilnya. Kita lihat lagi di sini.
Nah, nampaknya ini kalimat hasil model regresi linear berganda menunjukkan umur perusahaan yang menjadi komponen kegiatan marketing memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, begitu kita sampai pada kedua hal ini, kita pastikan bahwa itu relevan dengan paper kita tadi, yaitu tentang pengaruh branding terhadap profit perusahaan. Nah, sampai di sini kita harus masuk pada artikelnya sendiri. Kita harus masuk pada bodinya artikel itu sendiri untuk melihat hasil dan pembahasannya. Jadi langsung kita cepat aja, kita skimming, yang kita lakukan skimming dengan cepat, sampailah kita pada hasilnya. Ya, kita lihat. Nah, hasilnya itu umumnya dicantumkan atau ditulis setelah metode penelitian. Jadi di dalam sebuah jurnal ilmiah, umumnya hasilnya itu akan disajikan setelah bagian metode penelitian. Jadi kita lihat di sini setelah metode penelitian. Nah, ini adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Ya, jadi di sini langsung kita baca untuk bisa melihat hasilnya, untuk bisa membaca hasilnya. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Nah, di sini nampaknya setelah beberapa tabel hasil pengujian variabel dan sebagainya, itu penulis langsung mengatakan hasilnya, ya, membahas hasilnya. Ya. Jadi ini bisa langsung kita pastikan bahwa memang itu relevan dengan paper yang sedang kita tulis. Ya. Nah, sampai di sini Anda harus memastikan bahwa artikel ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari artikel Anda. Bisa dirujuk istilahnya, bisa dikutip dan bisa dirujuk. Ya. Jadi itulah strategi yang kita. Oh ya, ini ada lebih gamblang lagi di sini ya, hasil penelitian untuk hipotesis yang pertama dan sebagainya. Jadi kalau kita baca, kita bisa langsung pada bagian ini kita bisa langsung disajikan hasilnya. Nah, satu catatan untuk cara membaca di sini harus lebih cermat. Jadi tidak secepat yang tadi, kita harus lebih berhati-hati membacanya. Kita harus lebih cermat membacanya. Supaya kita tahu memang pembahasannya ini memang relevan atau terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Nah, gunanya apa? Ya, gunanya supaya nanti uraian kita itu bisa lebih dalam, bisa lebih, istilah kasarnya bisa lebih panjang lebar, gitu ya, bisa lebih ekspansif, tidak hanya sekedar satu dua kalimat saja, tapi bisa lebih meluas ke scope yang lebih luas dan lebih dalam, ya. Jadi pada akhirnya akan lebih kelihatan berbobot, ya. Oke, jadi itulah contoh bagaimana kita ya kalau kita lihat di sini ternyata setelah hasil masing-masing ini kemudian dibahas panjang lebar. Ini sesuatu yang bagus ya. Jadi sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita bisa memperdalam wawasan kita dengan membaca hasil pembahasannya. Ya. Nah, sampai di sini kemudian Anda akan melakukan langkah berikutnya, yaitu memasukkannya ke dalam artikel Anda sendiri, memasukkannya ke dalam naskah Anda sendiri. Nah, setelah semuanya dilakukan, maka langkah berikutnya adalah masukkan itu ke naskah artikel Anda. Jadi masukkan poin-poin yang tadi sudah Anda dapatkan di artikel jurnal oleh penulis lain tadi ke artikel Anda. Ya, jadi gambarnya anak panah yang masuk ke bull's eye, ke targetnya, itu artinya masukkanlah pembahasan tadi itu ke artikel Anda sendiri. Dengan demikian ada kaitannya. Ya. Jadi langkah berikutnya adalah masukkan ringkasan dari artikel tadi itu ke naskah Anda. Hubungkan dengan penelitian Anda. Nah, ini yang penting. Ini justru yang langkah terpenting. Jadi hubungkanlah dengan penelitian Anda. Jangan cuma disebutkan penelitian ini membahas ini, selesai ya. Bukan seperti itu, tapi sedapat mungkin kaitkanlah atau hubungkanlah inti dari pembahasan si penulis tadi dengan alur dari naskah yang sedang Anda tulis. Anda harus mengkaitkan antara penelitian tadi, hasil pembahasannya, dengan naskah Anda sendiri. Ya, nah, misalnya saya berikan contoh,
penelitian oleh X ini, X itu maksudnya pengarang yang tadi itu, penelitian oleh X ini akan membantu menjelaskan temuan yang penulis peroleh dari hasil analisis. Jadi ada mengatakan di bagian ini, eh, temuan tadi itu akan membantu saya untuk membahas hasil-hasil yang saya peroleh di penelitian saya sendiri. Yaitu itu adalah inti dari kalimat ini. Saya berikan contoh yang lain. Penelitian oleh X meneliti variabel A dan variabel B, sementara penelitian saya menambahkan variabel C. Ya. Jadi ingat bahwa harus ada kaitan antara studi sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda sendiri. Yang kalimat pertama itu adalah menyatakan bahwa penelitian yang tadi dikaji itu hanya mempunyai dua variabel, sementara penelitian Anda itu menambahkan variabel yang lain, yaitu variabel C. Ya. Atau seperti yang kedua, penelitian oleh X menggunakan desain survei, sementara penelitian saya menggunakan desain etnografi. Jadi topiknya boleh sama, variabelnya juga sama, tapi rancangan penelitiannya beda. Yang penulis yang tadi itu menggunakan survei, sementara Anda menggunakan etnografi. Etnografi itu pasti lebih lama. Tidak hanya sekilas seperti survei, tapi memerlukan satu kajian, satu keterlibatan dengan satu komunitas yang lebih intens dan lebih lama. Ya, jadi beda. Ya. Atau kalimat ketiga, perhatikan kalimat ketiga, penelitian oleh X menelurkan hasil yang berlaku di benua Eropa, sementara penelitian saya dilakukan di benua Asia. Nah, ini juga satu satu trik ya, satu taktik untuk mengkaitkan antara artikel yang sedang Anda bahas dengan artikel Anda sendiri, dengan naskah Anda sendiri. Ya, silakan secara kreatif mengkaitkan artikel yang sudah Anda baca dengan artikel Anda sendiri. Yang saya berikan di sini hanya contoh-contohnya. Oke, tapi justru itu bagian yang paling penting dari sebuah kajian literatur. Yang saya bagikan tadi adalah langkah-langkah cepat untuk melihat intinya, tapi setelah itu Anda harus mengkaitkan apa yang sudah Anda baca dengan alur dari naskah Anda sendiri. Dengan demikian tercipta keterkaitan antara studi literatur yang Anda baca dengan naskah Anda sendiri. Oke, nah mari kita praktekkan ya. Sekarang saya akan menyajikan satu naskah lagi. Kita praktekkan tadi yang sudah saya berikan, tips yang sudah saya berikan tadi. Nah, ini adalah kesempatan untuk melatih apa yang sudah saya sharekan tadi, apa yang sudah saya bagikan tadi. Misalkan Anda sedang menulis satu naskah hasil penelitian tentang dampak sosial media atau media sosial pada prestasi belajar murid. Ya, dampak media sosial terhadap prestasi belajar murid. Kemudian Anda menemukan artikel ini di sebuah jurnal. Apa yang harus Anda lakukan? Bagus, kita langsung masuk ke abstraknya. Ya. Nah, di sini abstraknya kebetulan dalam bahasa Inggris. Ya, saya sarankan kalau Anda sudah mulai menulis untuk jurnal ilmiah, apalagi itu skala internasional, ya tingkatkanlah kemampuan bahasa Inggris Anda. Ya, ya dari sini kita langsung harus melihat tujuannya, ya kan? Kita harus melihat tujuannya. Tujuan dari penelitian ini apa? Nah, mana dari kalimat itu yang merupakan tujuannya? Ya, di sini ada kata the study aims to test and analyze how big the impact of social media dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah tujuan penelitiannya. Begitu kita sampai pada bagian itu, kita harus ngecek apakah selaras atau relevan dengan topik yang sedang kita tulis tadi. Dampak media sosial terhadap prestasi belajar murid. Nah, kalau relevan, teruskan untuk membacanya sampai kita bisa tahu mana bagian hasilnya. Masih di abstrak. Oke, masih di abstrak, kita tentukan mana hasilnya. Nah, di sini kemudian ada kalimat the results ya, hasilnya showed that social media and gadgets impact simultaneously on students motivation in bla bla bla.
Nah, itu adalah hasilnya. Oke, setelah ketemu tujuan dan hasilnya, apa yang kita lakukan? Tepat sekali, kita harus mencermati artikel itu lebih dalam. Kita masuk ke bagian bodinya, ya. Kemudian kita lihat mana yang merupakan hasilnya, ya. Kita lihat, nah ini adalah hasil dari pembahasannya. Jadi di bagian ini kita harus membaca lebih pelan supaya kita bisa mencermati hasilnya. Ya, kita peroleh data-data di sini yang merupakan hasilnya, plus juga pembahasannya. Ini nampaknya pembahasannya tidak terlalu banyak ya. Ya tahu-tahu sudah langsung kesimpulan gitu aja ya. Ya mungkin ini penulisnya tidak sempat menulis pembahasannya, tapi ya kalau kita sudah mengarah ke jurnal internasional atau jurnal bereputasi, ya kita harus secara panjang lebar dan dalam ya membahas hasil dari penelitian kita. Ya, jadi silakan bersiap-siap untuk bisa membahas hasil temuan Anda. Jangan cuma hasilnya ini, kemudian kesimpulan. Jangan begitu. Ya, kalau mau diterima di jurnal yang bereputasi ya Anda harus panjang lebar membahasnya. Oke, itu adalah kesempatan kita untuk berlatih. Jadi kalau boleh saya ringkaskan apa yang tadi sudah saya bagikan, yaitu ketika kita menulis satu topik, kita akan mendapatkan satu jurnal ilmiah, satu artikel jurnal ilmiah, dan kita secara cepat masuk ke abstraknya untuk memperoleh informasi tentang tujuannya dan hasilnya. Kemudian setelah itu cocok dengan tulisan kita atau cocok dengan topik kita masuk pada body artikelnya, kita cermati lagi hasil dan pembahasannya. Kemudian kita harus memasukkannya ke naskah artikel kita sendiri. Dengan demikian, artikel kita itu menjadi terkait dengan penelitian-penelitian yang lainnya, dan juga kita punya peluang untuk bisa membahasnya secara lengkap, secara komprehensif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.